Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky dari kelas 6 CTPL dengan NIM 1401220072. Ingin mengulas materi tentang jaringan nirkabel atau wireless yang diampu oleh dosen Bapak Rudianto, Skom MTI dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Ilmu Komputer. Dari definisi jaringan nirkabel yaitu komunikasi yang tanpa kabel penghubung fisik, di mana data ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik. Di perkembangannya berevolusi dari teknologi radio hingga Wi-Fi 6 dan 5G. Kecepatannya juga terus meningkat. Terus pentingnya di era modern ini, mobilitasnya tinggi, mendukung IoT, dan akses internet juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu di konsep dasar jaringan nirkabel, di mana prinsip kerjanya adalah data ditransmisi melalui gelombang radio. Terus penggunaan antena pemancar dan penerima, dan konversi data digital menjadi sinyal analog. Lalu di frekuensi dan spektrum, ada rentang di 2,4 GHz dan 5 GHz yang umum digunakan. Lalu spektrum elektromagnetik juga dibagi menjadi beberapa band atau rentang frekuensi, mulai dari gelombang radio yang paling rendah dan sinar gamma ada yang paling tinggi, dan diregulasi oleh otoritas telekomunikasi. Lalu di modulasi sinyal, sini ada yang paling umum, ada AM, amplitude modulation, terus ada FM, frequency modulation, dan kuadratur AM yang mempengaruhi kecepatan data. Lalu standar jaringan nirkabel, ada Wi-Fi atau IEEE 802.11, di mana ini merupakan standar populer untuk wireless LAN dengan kecepatannya bervariasi hingga dari 2 Mbps hingga gigabyte. Di Bluetooth, ini fokusnya untuk jarak pendek dan konsumsi dayanya juga rendah. Idealnya untuk perangkat pribadi, ada versi terbarunya yaitu 5.2. Lalu di cellular network ada 3G, 5G, 4G, 5G. Ini untuk komunikasi mobile. Cakupannya juga luas dengan sistem sel. Dikelola oleh operator telekomunikasi. Lalu komponen jaringan nirkabel, yang pertama ada access point, di mana ini merupakan perangkat pusat dalam mode infrastruktur yang menjembatani jaringan kabel dan nirkabel. Terus ada network interface card, yang merupakan kartu jaringan pada perangkat klien, tersedia dalam bentuk built-in atau juga eksternal. Lalu ada antena omnidirectional atau directional, di mana omnidirectional yang pancarannya 360 derajat dan directional adalah yang satu arah. Lalu ada router nirkabel. Ini merupakan kombinasi router dan AP, access point, yang menyediakan routing dan konektivitas nirkabel. Lalu ada topologi jaringan nirkabel. Ini yang pertama ada infrastruktur mode, di mana menggunakan access point sebagai pusat, dan di access point terhubung ke jaringan kabel. Lalu ada topologi ad hoc mode, di mana koneksinya langsung antar perangkat tanpa access point dan cocok untuk jaringan sementara. Lalu ada topologi mesh networks, di mana setiap nodenya sebagai repeater. Lalu ada struktur jaringan self healing. Struktur jaringannya self healing, jangkauannya luas dan reliabilitasnya tinggi. Lalu keamanan jaringan nirkabel, ada yang pertama ada yang paling
keamanan terkini ada WPA 3 yang paling canggih, terus ada WPA 2 dengan dukungan enkripsi AES, terus ada WPA menggunakan TKIP, lebih aman dari WEP, yang mana WEP merupakan enkripsi usang, ya enkripsinya sudah usang, yang sangat rentan terhadap serangan. Terus ada konfigurasi access point. Di pengaturan SSID ada nama jaringan yang terlihat oleh pengguna, bisa disembunyikan buat keamanan tambahan. Lalu di channel dan frekuensinya bisa pilih channel dengan interferensi minimal. Bisa gunakan aplikasi analisis spektrum, tapi default auto juga biasanya cukup baik. Terus di pengaturan keamanan bisa aktifkan WPA 2 atau WPA 3 dan gunakan password yang kompleks, dan juga bisa pertimbangkan MAC filtering sebagai keamanan tambahan. Di protokol jaringan nirkabel ada CSMA-CA di mana atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance yang mencegah tabrakan data, dan protokol akses media dasar Wi-Fi. Terus ada RTS CTS, Request to Send atau Clear to Send, yang mengatasi masalah hidden node dan mengurangi kolisi dalam jaringan padat. Terus ada beacon frames yang dikirim secara berkala oleh access point, berisi informasi jaringan dan memungkinkan perangkat menemukan jaringan. Lalu performa jaringan nirkabel. Di faktor kecepatan ada berdasarkan jarak ke access point, berdasarkan standar WiFi yang digunakan, terus hardware perangkat dan jumlah pengguna. Di interferensinya bisa berdasarkan ada perangkat 2,4 GHz lain, dan ada dinding dan penghalang fisik. Terus ada mungkin jaringan WiFi berdekatan atau peralatan elektromagnetik. Terus ada optimasi, bisa dengan pemilihan channel yang tepat, penempatan access point yang strategis, bisa dengan penggunaan booster, dan update firmware perangkat. Untuk pengukuran bisa dengan throughput, latensi, packet loss, dan metrik juga penting dalam analisis kinerja. Lalu di analisis jaringan nirkabel bisa menggunakan Wireshark di sini untuk analisis paket level, untuk melihat protokol komunikasi, dan memerlukan mode monitor pada WiFi card. Terus ada InSSIDIR yang merupakan analisis jaringan WiFi sekitar untuk identifikasi channel overlap dan pengukuran kekuatan sinyal. Lalu ada heat mapping yang merupakan visualisasi coverage area, bisa untuk identifikasi dead spot dan optimasi penempatan access point. Untuk selanjutnya ada troubleshooting untuk jaringan nirkabel. Pada masalah konektivitas bisa dengan preset perangkat, verifikasi pengaturan, periksa firmware, dan uji dengan perangkat lain. Lalu untuk interferensi sinyal bisa ubah channel WiFi, pindahkan router, lalu ada identifikasi sumber gangguan dan ganti frekuensi ke 5 GHz. Lalu ada keamanan, bisa ganti password berkala, terus periksa log akses, cek perangkat terhubung, dan aktifkan MAC filtering. Dan kecepatan yang lambat bisa dengan tes bandwidth, periksa jumlah perangkat, batasi aplikasi bandwidth heavy, dan upgrade hardware. Lalu di perkembangan terbaru jaringan nirkabel
ada WiFi 6 dengan ukuran 9,6 Gbps, kecepatan maksimum teoritis, dan efisiensinya energinya meningkat, dan performa lebih baik di lingkungan padat. Lalu ada 20 Gbps 5G yang memiliki latensi ultra rendah, konektivitas masif untuk IoT, dan revolusi komunikasi mobile. Lalu ada 50 miliar perangkat IoT di 2025. Ini merupakan prediksi perangkat IoT terhubung, membutuhkan infrastruktur wireless handal, dan mendorong inovasi jaringan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.